Informasi pertama datang dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menegaskan akan tetap netral dan tidak memihak di Pilpres 2024. Ma'ruf mengaku tidak akan mengungkap kandidat yang bakal dipilih ke publik dan akan disimpan hingga waktu pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Hal itu disampaikan Ma'ruf Amin merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak. Ma'ruf mempersilahkan kepada publik untuk menilai sikap Presiden Jokowi tersebut. Pertama-tama saya hormati Bapak Wakil Presiden, saya laporkan secara... Ya, saya kira soal Presiden, saya kira sudah jelas ya. Aturannya boleh, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nah, silakan aja, nanti urusannya itu publik aja. Ya, tapi saya sudah sejak awal sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, ya tidak memihak. Saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya akan tuangkan nanti aja pada waktu tanggal 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya. Saya nyebutnya amrun syakhsiyun qalbiyun. Itu urusan hati dan personal. Karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memosisikan diri netral. Saya kira nggak ada masalah ya. Ini bukan perbedaan dengan Presiden. Ya. Presiden sudah menyatakan seperti itu. Dan saya memang tetap netral. Jangan dibilang saya berbeda dengan Presiden itu nanti. Di sisi lain, Saudara, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut baru di pemilu 2024 ada pertanyaan soal netralitas pemerintah setelah 5 kali pemilu. Meski demikian, Anies yakin ASN, TNI, dan juga Polri akan tetap bekerja sesuai dengan sumpah dan Undang-Undang Dasar. Anies juga menyinggung jika aparatur negara tidak bersikap netral dan memilih untuk cawe-cawe, maka akan melahirkan kebohongan untuk menutupi kecurangannya bagi anak cucu bangsa ke depan. Anda bayangkan coba, kita udah 5 kali pemilu, baru tahun ini aja ini ada pertanyaan soal kenetralan. Oke, sekarang kalau jadi kepala desa, kalau jadi kepala polisi, jadi komandan, kira-kira 5-10 tahun lagi ditanyain nggak sama anak-anaknya, Pak dulu tahun 2024, Bapak termasuk rombongan yang netral atau termasuk rombongan cawe-cawe? Oke, mau jawab apa nanti sama anak cucunya? Mau jawab apa? Bilang. Dan saya percaya, semua akan bilang, saya termasuk rombongan netral, saya termasuk menjaga sumpah, dan itu bisa dikatakan dengan bangga. Tapi yang cawe-cawe, yang mengganggu, itu harus bohong nanti. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Satu biduk, dua nahkoda. Mungkin itu yang sedang terjadi di istana. Saat Presiden Joko Widodo menganggap wajar Presiden memihak, tak demikian dengan wakilnya, Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kesekian kali menyatakan sikap netral dalam pemilu 2024. Ma'ruf menekankan bahwa secara aturan, TNI, polisi, dan aparatur sipil negara harus netral. Bahkan menurut Ma'ruf, netral jangan hanya dijadikan slogan saja, tetapi harus dilakukan dalam bentuk nyata. Ada pernyataan semua bisa mengatakan ya netral, itu artinya slogan saja. Tetapi harus di dalam bentuk perilaku nyata di lapangannya. Ya semua harus netral begitu. Seperti saya katakan tadi, ya, pemilu Luber Jordil itu kan perintah konstitusi, ada dalam konstitusi, dan itu harus dilaksanakan. Jadi bukan hanya terserah dalam konstitusi, kemudian diverbalkan dalam bentuk pernyataan, ya, tetapi juga dilaksanakan di lapangan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memang menyebut presiden boleh berkampanye. Tepatnya diatur dalam pasal 299, 300, dan 302. Namun demikian, siapa yang bisa menjamin seorang pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye? Jadi menurut saya, kalaupun ada aturan yang membolehkan presiden dan menteri berkampanye, sebaiknya aturan itu diperlakukan sebagai aturan yang tidur. Yang tadi saya contohkan sebagai aturan di ayat Al-Quran bahwa laki-laki boleh berpoligami. Jadi kita tidak gunakan itu, kecuali bagi mereka yang terpaksa melakukannya, ya ikuti aturannya. Nah, sebab apa? Sebab menurut saya, legasi yang akan dibangun Jokowi itu akan hancur. Itu ya, karena belum pernah terjadi sebelumnya presiden yang berkampanye. Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Jaga Pemilu menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Menurut Natalia, pernyataan Jokowi itu merusak prinsip demokrasi dan berpotensi melanggar pelaksanaan pemilu jujur dan adil. Pernyataan Presiden Joko Widodo kemarin bahwa presiden dan menteri boleh berpihak di dalam pemilihan presiden sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara adalah pernyataan yang merusak prinsip-prinsip demokrasi elektoral secara mendasar dan berpotensi melanggar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia langsung dan dari pucuk pimpinan negara. Ini jelas-jelas merusak demokrasi kita. Undang-undang pemilu memang membolehkan menteri dan kepala negara berkampanye asal cuti. Tapi jangan lupakan pula peraturan KPU nomor 23 yang menyebut juru kampanye harus terdaftar di KPU. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang memprotes pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut pasangan Prabowo Gibran merupakan cerminan 3 periode Presiden Jokowi. Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani menilai pernyataan Hasto itu merupakan upaya yang dilakukan PDIP untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Muzani juga menegaskan Prabowo hanya ingin melanjutkan kebijakan dan program terbaik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Yang dikemukakan oleh Hasto itu kan upaya untuk mendowngrade Pak Jokowi karena diharapkan efeknya akan terjadi downgrade pada pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Maka Mas Hasto membuat sebuah pemikiran bahwa ini seolah-olah Jokowi terusan periode ketiga. Kan begitu. Dengan begitu seolah-olah Pak Jokowi ingin melanggengkan kekuasaannya untuk 3 periode.